Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibrahim, mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama tahap 2 di LPTK Universitas Negeri Jakarta. Hari ini Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022, saya melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di Madrasah Aliyah Negeri Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan ketua kelas disiapkan dulu. Silahkan. Jalan. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa? Alfiandri, Afdal, Dewa. Kenapa? Alfa. Alfiandri masih sakit ya? Haikal juga? Oke, berarti 4 orang. Yang lain hadir semua. Kita doakan temannya yang sakit, mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan kesembuhan supaya bisa kembali bergabung belajar dengan kita. Masih semangat? Masih. Coba saya mau lihat mana semangatnya. Masya Allah. Jadi alhamdulillah hari ini kalian sudah semangat. Kenapa kita perlu semangat? Agar apa yang kita pelajari itu dapat dipahami dengan baik. Karena kalau kita pahami, maka kita dapat aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk hari ini, silahkan perhatikan di layar. Kita akan belajar tentang sistem pertidaksamaan dua variabel linear kuadrat. Nah, tentu ini ada kaitannya dengan pembelajaran atau materi sebelumnya. Ada yang masih ingat SPLTV? Apa itu? Sistem persamaan linear. Nah, ini merupakan kelanjutan. Jadi masih sistem, tapi yang membedakan adalah yang sebelumnya adalah persamaan, sekarang adalah pertidaksamaan. Kemudian di sini 2 variabel. Yang lalu kita belajar 3 variabel. Kemudian cara penyelesaiannya itu ada juga kesamaan. Ada yang masih ingat langkah-langkah menyelesaikan SPLTV? Coba angkat tangan. Silahkan Nak Habib. Pertama kita apa dulu? Pemisalan, bagus. Apalagi yang kedua? Ya, menentukan model matematikanya, bagus. Kemudian yang ketiga, menentukan penyelesaiannya. Ada berapa cara yang kita gunakan untuk menentukan penyelesaian? Ada? 3. Coba Puspa. Apa saja? Yang pertama, cara apa yang kita gunakan? Cara? Metode apa? Metode? Kasih besar suaranya. Substitusi. Rasik. Selain substitusi apa? Apa? Eliminasi. Yang ketiga? Apa? Gabungan. Apa itu gabungan? Apa yang digabung? Yaitu metode metode substitusi dan metode eliminasi. Nah, adapun
kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran dari pembelajaran kita hari ini dapat dilihat di layar. Nah, untuk tujuannya melalui model problem based learning. Jadi kita menggunakan model problem based learning. Peserta didik diharapkan dapat menjelaskan definisi dan bentuk umum sistem pertidaksamaan dua variabel linear kuadrat. Kemudian membedakan bentuk sistem SPLT-PLK dengan yang bukan. Jadi kalian akan bisa membedakan yang mana yang termasuk sistem pertidaksamaan dua variabel linear kuadrat dan yang bukan. Kemudian menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan dua variabel linear kuadrat. Kemudian mengevaluasi hasil penyelesaian masalah yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan linear dua variabel linear kuadrat. Jadi inilah tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran kita hari ini. Kemudian adapun alur pembelajaran kita, yang pertama, kalian akan menyimak materi dalam bentuk video. Jadi setelah ini, kalian akan menyimak materi dalam bentuk video. Kemudian setelah menyimak materi, kalian akan mengikuti kuis. Kuis ini ada hadiahnya. Sebentar dilihat rahasia. Jadi kuisnya kita akan menggunakan HP. Jadi kuis dengan skor tertinggi, itu akan lihat sebentar di layar, itu akan mendapatkan hadiah. Hadiahnya masih dirahasiakan. Kemudian, sudah mengikuti kuis, jadi untuk menjawab kuis, maka harus diperhatikan videonya dengan baik. Karena penjelasannya ada dalam video dan bahan ajar. Kemudian, setelah itu, kalian akan diorientasikan pada masalah, kemudian kita temukan penyelesaiannya. Setelah itu, kalian akan dibagi dalam kerja kelompok, dalam kelompok yang beranggotakan 4 atau sampai 5 orang. Kemudian akan ada presentasi kelompok. Penilaian kelompok juga ada. Jadi kelompok yang aktif, kemudian aktif bertanya, aktif menjawab, aktif menyelesaikan tugasnya itu akan dapat juga hadiah. Jadi 2 yang dapat hadiah sebentar. Ada, alhamdulillah. Jadi ada yang kuisnya tertinggi dan ada kelompoknya terbaik. Bisa dipahami? Terbaik presentasinya, terbaik kerjasamanya, dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu merefleksi dan mengevaluasi. Jadi setelah presentasi kita akan merefleksi, mengevaluasi, menanggapi. Ya. Jadi menanggapi dari presentasi kelompok lain. Kemudian setelah itu penerimaan hadiah, bukan hadiah ya, reward. Kemudian setelah itu tes individu dan kesimpulan sekaligus penutup. Jadi diperhatikan videonya karena untuk bisa menjawab kuis sebentar itu harus dipahami materi dalam video. Kali ini kita akan membahas tentang definisi dan bentuk umum sistem pertidaksamaan dua variabel linear kuadrat. Nah, untuk definisi sistem pertidaksamaan dua variabel linear kuadrat atau SPTD-PLK adalah kumpulan beberapa pertidaksamaan yang setidaknya memuat satu pertidaksamaan linear dan satu pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Adapun bentuk umum dari sistem pertidaksamaan dua variabel linear kuadrat yaitu Y bintang Kx ditambah B dan Y bintang Px kuadrat ditambah Qx ditambah R dengan bintang adalah tanda pertidaksamaan, yaitu kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, dan lebih dari atau sama dengan. Nah sekarang silahkan dikeluarkan HP-nya. Jadi kita akan bermain kuis. Nah, sekarang masukkan pin ini, belum ini. Silahkan masukkan pinnya di get pin. Ini 3554084. Aulia, Habib, Nur Aziza, Dina, Airin, Intan, Lilis sudah?
Yang lain sudah bisa semua? K atau bukan? Tekan merah kalau dia biru. Biru di situ di HP-mu. Silakan cepat. Waktu tinggal 6 detik, 5 detik, 4 detik. 0. Waktu habis. Kita lihat. Terjadi pergeseran. Nilai tertinggi sekarang adalah Lilis. Kedua adalah Aulia. Noval, ayo Noval bisa. Siapakah yang juara ketiga? Nur Asisa. Juara kedua, Noval. Juara pertama, Lilis. Apakah Lilis atau Aulia? Saya punya masalah. Saya akan berikan sebuah masalah. Jadi Pak Eko menimbang buah menggunakan timbangan 2 lengan. 2 buah apel dan 5 buah jeruk beratnya kurang dari 10 ons. Jadi kalau 2 apel, 5 jeruk dikasih naik di timbangan, itu beratnya kurang dari 10 ons. Kalau 6 buah apel dan 2 buah jeruk beratnya lebih dari 10 ons. Jika dianggap setiap apel beratnya sama dan setiap jeruk beratnya sama, berapakah berat setiap apel dan berat setiap jeruk yang mungkin? Nah, ada yang bisa langsung jawab? Kira-kira berapa beratnya? Sehingga kalau 2 apel dikasih naik sama 5 jeruk, itu beratnya kurang dari 10. Nah, inilah manfaat kita, salah satu manfaat kita mempelajari sistem pertidaksamaan 2 variabel. Linear 2 variabel. Jadi untuk hari ini akan kita pelajari yaitu sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Ada kira-kira yang bisa? Pak, beratnya itu apel 1 ons. Kalau jeruk 2 ons. Ada yang bisa? Coba Rasik Jalal, maju nak. Mas. Diisi saja baru kita jawab sama-sama. Ayo. Coba dibawanya. Di situ, di kolom baris kedua. Sini. Ya, kalau apel 1 ons. Kalau jeruk berapa? 1 juga. Coba ditulis nak. Oke. Kalau 2 apel berapa? Berapa ons? 2. Berarti 2 ons. Ditambah kalau 5 jeruk 5 ons. Coba ditulis. Memenuhi tidak? 2 ons ditambah 5 ons. Sama dengan berapa? 7 itu kurang dari 10? Berarti memenuhi. Memenuhi untuk yang ini. Tapi apakah memenuhi juga untuk yang ini? Coba. Kalau 6 apel. Di sini lagi. Tadi kan 1 apel yang berarti kalau 6 apel 6 ons. Kalau 2 jeruk 2 ons berarti tambah 2 ons. 6 tambah 2 8 ons. Apakah memenuhi? Tidak. Karena lebih dari kalau 6 apel tambah 2 jeruk itu harus lebih dari 10. Yang satunya memenuhi, yang satunya tidak. Berarti tidak bisa. Okay. 6 tambah 15 21. Ternyata tidak memang kurang dari 10. Ada yang bisa? Klasik lagi. Coba Noval. Noval. 6 kali 1, 6 ons. 2 kali 1,5 3. 6 tambah 3 9. Ternyata belum. Susah ya? Susah. Makanya silahkan duduk. Ya, terima kasih yang sudah tampil. Nah, makanya inilah gunanya kita mempelajari sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Karena kalau kita mau tebak-tebak susah. Ya, susah ya. Bagaimana caranya? Silakan perhatikan di bahan ajarnya.
2x. X tadi kan kita misalkan apel, beratnya apel berarti 2x ditambah kurang dari 10. X-nya 3, kita coba 1,5 masuk tidak Y-nya? Di sini. Masuk ya? Nah, berarti bisa juga berat apel itu 3 ons. Ini apel. Kemudian jeruk 1,5 ons. Mau buktinya? Nah, silahkan buktikan sendiri. Jadi inilah gunanya kita mempelajari sistem pertidaksamaan dua variabel. Linear ya, linear dua variabel. Daripada tadi kita cuma menebak-nebak, itu susah didapat. Any question? Ada pertanyaan? Tidak ada. Berarti sudah paham. Sudah siap kerja kelompok. Sudah? Sebelum saya lanjut, silakan bertanya. Silakan lihat di bahan ajarnya. Oke, silakan. Saya akan bagi ke dalam kelompok. Saya sudah bagi kelompok dengan mempertimbangkan heterogen. Jadi ada setiap kelompok ada laki-lakinya dan ada perempuannya. Silakan nak duduk di kelompoknya sesuai dengan nama yang ada di layar. Silakan. Ayo. Ya ini persamaannya. Ya, terus ini nak ya 120.000. Ya. Nah, ini X. Tulis ulang. Ya. Kemudian ini kan dimasukkan ke ini dibagi 1.000 juga. Tidak ada juga ini kan sama dia masing-masing. Ini tadi kan sudah misalkan X itu lamanya benar bekerja mengantar barang. Ya sama dengan lamanya cuci piring. Bonar itu kalau dia mengantar barang dibayar 15.000. Ya berarti 15.000 X ditambah 10.000 ya. Dia membutuhkan uang 120.000 lebih dari sama dengan karena dia mendapatkan ini. Silakan ditulis. Kelompok 2. Nah, maju kelompok 2. Kelompok 2 ayo, pegang saja. Ayo, ya, bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kan di sini buku tuh ada nih soalnya, terus tuh mau dijawab nih. Kan di sini tuh buatlah model matematika dari masalah tersebut. Lamanya Bonar bekerja, mengantar barang dan mencuci piring. Langkah 2-nya tuh kita isi di sini. Tuh permisalannya X-nya tuh lamanya mengantar barang, Y-nya lamanya mencuci piring. Model matematikanya 15X ditambah 10Y lebih dari sama dengan 120.000. X tambah Y kurang dari 10. Lanjut. Tentukan daerah penyelesaiannya. Untuk persamaan X tambah Y kurang dari 10 yaitu 0,10, 10,0.
15x tambah 10y lebih dari 120 itu 0,12. Sekarang saya tanya kepada kelompok 2. Apakah benar bisa mendapatkan uang yang diinginkan, yaitu paling sedikit 120.000 jika bekerja selama 3 jam? Tidak bisa. Tidak. Alasannya? Karena Alasannya kenapa? Karena waktu yang dibutuhkan itu 8 jam. Nah ini tulis di sini tuh 3 jam nih. Apakah hanya 8 jam saja? Apa Pak? Apakah cuma 8 jam saja? Jadi selain 8 jam tidak? Bisa. Bisa. Ke atasnya 8 jam. Di atasnya 8 jam. Kalau 11 jam? Kelebihan itu Pak. Berarti tidak di atasnya 8 jam. Ada batasnya, yaitu daerah penyelesaiannya. 3 jam. Oke, berarti kata kelompok 2, kalau benar bekerja selama 3 jam, baik itu mencuci piring semua, baik itu mengantar barang semua, yang jelas dia tidak bisa mendapatkan kalau cuma bekerja 3 jam. Pertanyaan kedua, apakah benar bisa mendapatkan uang yang diinginkan jika dia bekerja selama 9 jam? Bisa. Caranya berapa jam? Mengantar barangnya tuh 8 jam. Iya. Terus ditambah cuci piringnya 1 jam jadi 9 jam. Berarti 8,1. Iya, ini di Pak. sini. Masuk ya? Masuk. Masuk di daerah penyelesaian. Selain dari 8,1 apa lagi? Kalau 9 jam mengantar barang semua. Bisa tidak? Kalau 9 jam mengantar barang semua, dia tidak mencuci piring. Apakah dia dapatkan uang yang diinginkan? Dapat. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Tunggu dulu nak, mau ditanggapi. Silakan, saya minta tanggapan dari kelompok 3. Ada yang mau menanggapi? Tanggapi dulu ini nak. Sama. Yang tadi kalau dia bekerja 3 jam. Tidak, alasanmu apa? Sebentar ya. Oke. Tunggu dulu. Ada yang mau ditanggapi? Sama. Oke, tepuk tangan sebentar, kita beri penguatan ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Saya tanya, apakah benar bisa mendapatkan uang yang dibutuhkan jika bekerja 3 jam? Tidak bisa. Kenapa? Coba jelaskan. Nah, batasnya kan cuma 3 jam. Nah, yang diminta itu 8 jam. Kenapa yang diminta 8 jam? Kenapa 3 jam tidak memenuhi? Coba tunjukkan mana 3 jam. Kalau dia bekerja 3 jam, berarti 3 jam itu kan bisa saja dia mengantar barang 2 jam ditambah mencuci piring 1 jam. Berarti kalau tidak memenuhi. Yang kedua, apakah benar mendapatkan kalau dia 9 jam? Coba tunjukkan. Iya. Apakah 9 jam apa nak kerja? 9 jam itu. Berapa jam mengantar barang? 8 jam. Terus selebihnya? Cuci piring berapa? 1. Selain 8 jam mengantar barang dan 1 jam mencuci piring. Kalau 9 jam apa lagi yang bisa? Apakah kalau 4 jam mengerjakan mengantar barang dan 5 jam mencuci piring, dia bisa mendapatkan uang yang diinginkan? Bisa. Bisa. Coba, kenapa bisa? Iya. Itu kan 4 jam untuk mengantar barangnya. Iya. 5 jamnya Iya. Apakah masuk di daerah penyelesaian? Coba lihat ya. X-nya 4 ketemu dengan 5. Ini nih. Bisa Pak? Tidak. Jadi tidak selamanya 9 jam itu. Yang penting 9 jam memenuhi, tidak. Tapi yang masuk di daerah penyelesaian. Bisa dipahami? Ada yang mau ditanggapi? Tidak ada? Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Silakan. Terakhir kelompok 1. Oke. Halo. Silakan perhatikan kelompok 1. Silakan ditanggapi.
Jangan sampai beda gambarnya, Pak. Beda, kenapa begitu? Bisa ditanggapi. Silakan. Terus Panjang dia akan kami dari kelompok 1. langsung saja jawab pertanyaan. Apakah benar bisa mendapatkan uang yang dibutuhkan jika bekerja selama 3 jam? Tidak. Alasannya apa? Coba tunjukkan di gambar alasannya. Itu Pak, ini ekstra Pak. Iya. Mengantar barang kan. 3 jam dari kan penugasannya Pak. Iya. Tidak masuk di daerah. Saya. Kalau misalnya bekerja mencuci piring 3, dia tidak mengantar barang. Di sini 3 ya. Dia tidak. Oke. Sekarang kalau dia bekerja yang dibuat selama 9 jam, tidak ditentukan apakah dia mengantar barang atau mencuci piring. Jelas totalnya 9 jam. Bisa. Apa saja yang dia kerja sehingga bisa. Mengantar barang dan Berapa jam? kalau mengantar barang 8,5 jam. 8,5 jam. Berarti di sini ya. Nah, terus sisanya berapa jam? Kalau 2,5 Pak. Berapa? 8,5 dan 0,5. Jadi 8,5 jam mengantar barang dan setengah jam mencuci. Bukan, Pak. Apa? Cocok atau beda? Cocok ya? Sekarang saya kelompok 1. Kalau mengantar barang 6 jam, mencuci piring 3 jam. Apakah dia dapat uang yang dibutuhkan? Berarti 6,3. Masuk tidak? Masuk tidak? Coba tunjuk. 6, masuk tidak? Tidak. Tidak, ya? Oke, jadi sudah dipaham. Ada yang mau komentar gambarnya Noval? Gambarnya kelompok 1. Kenapa? Kenapa garisnya? Jadi garisnya Pak, betul. Yang menjadi daerah penyelesaian itu yang 2 kali diarsir. Ini kalau dilihat ini cuma 1 kali. Tapi ini 2 kali karena tadi ke atas baru ke bawah. Semuanya bagus. Tepuk tangan dulu untuk 3 kelompok. Silakan. Jadi hasil presentasi kalian tadi sudah luar biasa. Jadi betul bahwa Bonar tidak dapat mendapatkan uang yang diinginkan kalau cuma 3 jam. Dia bisa mendapat kalau 9 jam dengan cara 8 jam mengantar barang dan 1 jam mencuci piring. Bisa juga 9 jam semuanya mengantar barang karena itu tanda sama dengan. Berarti masuk juga. Nah, sekarang silahkan berdiri. Kita ice breaking dulu. Oke, lihat di sini ada apa? Marina menari di atas menara, Marina. Bisa saja saya balik sebentar. Tapi nadanya itu Marina menari di atas menara. Nah, apa yang kita lakukan? Lihat. Kalau begini berarti Marina. Kemudian kalau menari bagaimana? Kemudian di atas. Coba kita ulang. Marina menari di atas menara, menari di atas Marina. Terserah saya sebentar. Jadi tugas segampang itu sebentar diacak. Bisa ya? Oke. Saya yang menyanyi, kalian yang gerakkan. Kita lihat yang salah dihukum. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, Marina menari, Marina di atas menara. Kalau begini di atas tadi kan tidak
salah ya Novel. Oke. Kita perhatikan. Marina menari di atas Marina. Marina di atas menari Marina. Satu kali lagi tambah lancar. Fokus. Marina menari di atas Marina. Marina menara Marina. Oke, silakan kembali ke tempat duduk. Sekarang kembali ke tempat duduknya, kalian akan diberikan tes individu. Silakan nak, kembali ke tempat duduknya satu-satu ya, karena kita akan tes individu. Oh, nama aku, Pak. Iya, tulis nama nak, tulis nama. Tulis nama. Nomor. Yang belum silakan diselesaikan dulu. Sudah semua kah? Halo. Bagaimana perasaannya belajar hari ini? Senang? Senang. Apa yang membuat senang? Mendapat ilmu. Ice breaking. Quiz ya. Apa yang dapat hadiah? Sebentar. Kemudian, halo. Terakhir kita mau simpulkan dulu. Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Angkat tangan. Apa yang kita pelajari? Ayo. Silakan nak. Silakan. Siapa yang bisa menyimpulkan? Novel. Apa yang kita pelajari hari ini, Novel? Ayo. Apa? Mencari titik X. Ada yang lain? Materinya apa? Sistem persamaan linear, dua variabel linear kuadrat. Nah, ada berapa langkah menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel? 3 atau 4? 3 atau 4. Yang pertama, menentukan masalah. Buat pemisalan. Model matematika. Membuat penyelesaiannya berarti diapakan? Menentukan titik potong dan menggambar grafik. Itulah yang kita pelajari hari ini. Dan setelah menyelesaikan itu kita bisa menyelesaikan sebuah masalah kontekstual.
Masih ada yang mau ditanyakan atau sudah paham? Sudah cukup? Oke, sekarang coba lihat di layar. Motivasi hari ini. Coba dibaca Adrian Syah. Kasih besar suaranya. Apa? Ini tidak ada yang orang bodoh, yang ada orang marah. Jadi betul. Apa maksudnya? Jadi tidak ada orang bodoh. Yang ada hanya orang malas menyebabkan kebodohan. Tapi rajin pangkal pandai. Jadi kalau mau jangan bilang pada diri kalian bahwa saya bodoh, saya tidak mau belajar. Tapi yang membuat kalian bisa jadi bodoh kalau kalian malas belajar. Tepuk tangan dulu untuk kita. Silakan. Yang nilai tertinggi kuis Aulia silakan maju. Kelompok terbaik. 1, 2, atau 3. Kelompok 1. Jadi perwakilan kelompok 1 silakan maju ke depan. Oke, simpan dulu kasnya. Mudah-mudahan saya bawa hadiahnya. Hadiahnya jangan dilihat dari jumlahnya ya, tapi dilihat bahwa kalau hadiahnya bisa dibagi silahkan dibagi ke temannya. Ya. Saya ucapkan selamat kepada Aulia sebagai juara 1 kuis. Oh, makasih. Oh, gimana Pak? Sebagai juara kelompok terbaik. Semuanya sebenarnya terbaik, tapi karena hadiahnya cuma 1 untuk kelompok, makanya dipilih yang kerjasamanya paling bagus, presentasinya paling bagus. Oke? Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Silakan kembali ke tempat. Oke? Sebentar ya. Sebentar. Nanti dulu. Oke, silakan ketua kelas disiapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.